Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi dengan saya, Eni Salafiatin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Medin 1 Kabupaten Demak. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Pastinya berbeda kan? Untuk itu, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana caranya ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik murid untuk belajar, melaksanakan manajemen kelas yang efektif, dan melaksanakan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, komunikasi dan koordinasi dengan guru murid sebelumnya, membaca buku rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum dengan cara membedakan pengorganisasian format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.